Uang Rp20.000 rupanya jauh lebih berharga dari harga diriku di mata menantuku. Aku dihina dan dicaci. Saat anakku memilih percaya hasutan istrinya, aku pun tersadar. Lebih baik aku memilih diam dan pergi, membiarkan mereka merasakan akibat kehilanganku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu embun masih menetes dari dedaunan saat suara gerobak sayur langganan berhenti di depan pagar rumah. Bang Ali, si penjual sayur, sudah memanggil-manggil dengan suaranya yang khas. Aku bergegas keluar dari dapur. Niat hati ingin memasak sayur sop kesukaan anakku sebelum ia berangkat kerja. Namun, saat merogoh saku daster, aku baru sadar uang belanjaku sudah habis tak bersisa sejak kemarin sore. Aku berjalan pelan menuju kamar menantuku. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Kulihat ia masih tertidur sangat pulas, mendengkur halus di balik selimut tebalnya padahal matahari sudah mulai meninggi. Aku tidak tega membangunkannya hanya untuk meminta uang sayur. Mataku kemudian tak sengaja melihat selembar uang Rp20.000 tergeletak begitu saja di atas meja ruang televisi. Tanpa pikir panjang, aku mengambil uang itu. Dalam hatiku, aku berjanji akan memberitahunya nanti setelah ia bangun. Lagi pula itu hanya untuk membeli bahan makanan yang akan kami makan bersama. Aku bergegas keluar pagar, memilih wortel, buncis, dan sedikit ayam potong untuk kaldu. Saat sedang asyik menimbang belanjaan dengan Bang Ali, tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu dari dalam rumah. "Uang di meja tadi mana?" teriak menantuku dari ruang tengah. Suaranya menggelegar memecah keheningan pagi. Ia berjalan cepat keluar rumah dengan wajah merah padam. Matanya langsung tertuju padaku yang sedang memegang kantong plastik sayuran. "Ibu yang ambil uang Rp20.000 di atas meja kan?" bentaknya dengan jari telunjuk mengarah tepat ke wajahku. Aku terkejut setengah mati. Bang Ali dan beberapa tetangga yang kebetulan sedang menyapu halaman rumah mereka langsung menoleh ke arah kami. "Iya, Nak. Ibu pakai sebentar untuk bayar sayur. Nanti ibu ganti. Kebetulan ibu mau masak sayur kesukaan suamimu." Jawabku selembut mungkin, berusaha meredakan emosinya di tempat umum. "Alasan? Bilang saja ibu memang suka mencuri. Uang Rp20.000 itu mau aku pakai untuk beli kuota internet. Ibu ini sudah numpang hidup, merepotkan. Sekarang malah berani ambil uang orang sembarangan. Dasar benalu." Teriaknya semakin keras dan melengking. Dadaku terasa sesak. Udara pagi yang sejuk tiba-tiba terasa mencekik leherku. Kata, mencuri, dan benalu, yang keluar dari mulutnya meluncur bak belati yang menusuk tepat di jantungku. Bagaimana mungkin menantuku sendiri menghinaku sebegitu rendahnya hanya karena uang Rp20.000? Padahal setiap hari aku yang memasak, mencuci pakaiannya, dan membersihkan seluruh sudut rumah ini. Astagfirullah. "Nak, ibu cuma pakai untuk beli lauk kita makan hari ini. Jangan bicara begitu, malu didengar tetangga," bisikku memohon, menahan air mata yang mulai menggenang. "Biarin tetangga dengar semua. Biar mereka tahu kalau mertuaku ini panjang tangan. Dasar orang tua tidak tahu diri." Makinya lagi tanpa ampun. Lalu masuk rumah dan membanting pintu keras-keras. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Hancur lebur perasaanku. Air mataku akhirnya menetes jatuh membasahi plastik belanjaan di tanganku. Pagi itu, harga diriku sebagai seorang ibu diinjak-injak hingga rata dengan tanah di depan mata banyak orang. Sepanjang siang aku mengurung diri di kamar, meratapi nasibku dalam tangis yang tertahan. Sayur sop yang sudah matang kubiarkan begitu saja di atas meja makan. Tak ada sedikit pun selera untuk menyentuhnya. Menantuku pun tak peduli. Ia lebih memilih memesan makanan siap saji dari luar dan mengurung diri di kamarnya. Hatiku menaruh harapan penuh pada anakku. Aku menanti kepulangannya dengan harapan ia mau mendengarkan penjelasanku dan menegur istrinya yang telah keterlaluan. Menjelang malam, suara deru motor anakku akhirnya terdengar di halaman. Sebelum aku sempat membuka pintu kamar, kulihat menantuku sudah berlari ke depan menyambut suaminya. Namun, bukan senyuman yang ia berikan,
melainkan tangisan histeris yang sangat dibuat-buat. "Mas, aku sudah tidak tahan lagi tinggal sama ibumu," rengek menantuku sambil memeluk lengan anakku yang baru saja melepas jaket. Wajah anakku tampak sangat kelelahan setelah seharian bekerja keras. Aku berdiri mematung di ambang pintu kamarku. "Ada apa lagi? Aku baru pulang kerja, jangan bikin tambah pusing," keluh anakku sambil memijat keningnya. "Ibumu keterlaluan, Mas. Tadi pagi dia sengaja mencuri uang belanjaku yang ada di meja. Waktu aku tegur baik-baik, dia malah marah dan memaki-makiku di depan tukang sayur. Dia juga bilang kalau aku ini istri pemalas. Ibumu bersikap seenaknya, seolah-olah dia nyonya besar di rumah ini, Mas," adunya dengan air mata buaya yang mengalir deras menutupi kebohongannya. Darahku mendidih mendengar fitnah keji itu. Tanpa sadar aku melangkah keluar mendekati mereka. "Itu bohong, Nak." Istrimu memutarbalikkan fakta. "Tadi pagi ibu terpaksa pakai uang 20.000 miliknya karena..." "Cukup, Bu," bentak anakku tiba-tiba, memotong ucapanku. Suaranya menggema keras menampar telingaku. Matanya menatapku dengan tajam, penuh kemarahan. Tubuhku tersentak mundur. Seumur hidup, belum pernah anakku meninggikan suaranya kepadaku. Anak yang kubesarkan dengan seluruh sisa hidupku, kini membentakku demi seorang istri yang bahkan tak mau memasakkan nasi untuknya. "Mas, kamu dengar sendiri kan? Ibumu malah memarahiku lagi," bisik menantuku menyulut bara api semakin membesar. "Ibu ini kenapa sih? Selalu saja bikin masalah. Istriku ini yang mengurusku, Bu." Kalau dia menegur, ya terima saja. Tidak usah ibu mengambil uang sembarangan di rumah ini. Ibu itu harusnya sadar diri. Ibu numpang di sini. Jangan ikut campur mengatur urusan istriku. Bikin malu saja bertengkar di depan tetangga. Cecar anakku tanpa memberiku kesempatan untuk membela diri. Bibirku bergetar hebat. Air mata yang sejak tadi kutahan kembali tumpah. Kamu lebih percaya padanya daripada ibumu sendiri, Nak?" Tanyaku dengan suara serak yang nyaris terputus di tenggorokan. "Aku lelah, Bu. Setiap hari kerja banting tulang. Pulang-pulang malah disuguhi drama konyol seperti ini. Mulai sekarang, ibu diam saja di kamar. Jangan mengusik istriku lagi," tegas anakku sambil berlalu. Ia menggandeng istrinya masuk ke kamar, lalu membanting pintunya dengan sangat keras. Aku jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Tangisku pecah dalam diam. Sakit akibat makian menantuku tadi pagi sama sekali tidak seberapa dibandingkan dengan rasa perih saat dibentak oleh darah dagingku sendiri. Saat itulah, kepingan-kepingan hatiku yang hancur mulai mengeras menjadi sebuah tekad yang tak bisa ditawar lagi. Malam itu terasa lebih panjang dan menyiksa dari biasanya. Dinginnya lantai ruang tamu meresap perlahan hingga ke tulang tuaku, tapi rasa dingin yang membeku di dalam hatiku jauh lebih mematikan. Aku menangis sendirian tanpa suara di sudut ruangan, meratapi nasib menjadi seorang ibu yang sama sekali tak dihargai oleh darah dagingnya sendiri. Setiap isakan pelan yang terpaksa kutahan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk tepat di ulu hatiku. Pengorbananku membesarkannya hingga ia sukses. Kini dibalas dengan bentakan kasar demi membela istri yang pemalas. Namun, di tengah keterpurukan dan derasnya air mata itu, perlahan akal sehatku mulai kembali mengambil alih kendali. Untuk apa aku memohon-mohon pengertian? Untuk apa aku membuang tenaga menjelaskan kebenaran pada telinga yang sudah tertutup rapat oleh hasutan beracun? Anakku sudah memilih jalannya dengan tegas. Ia lebih memilih mempercayai kebohongan istrinya. Jika aku terus bersikeras membela diri, aku hanya akan terlihat seperti perempuan renta yang meratap dan mengemis belas kasihan di rumah anakku sendiri. Aku menolak menjadi korban yang menyedihkan. Aku menghapus sisa air mataku dengan kasar menggunakan ujung dasterku. Malam itu juga, aku membulatkan sebuah tekad yang tak bisa diganggu-gugat lagi. Diam adalah satu-satunya senjataku yang paling tajam sekarang. Aku akan mundur teratur. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sejauh mana menantuku yang pemalas itu sanggup mengurus segala urusan rumah tangga ini sendirian. Dan sejauh mana anakku bisa bertahan hidup berdampingan dengan istri yang tak tahu menahu soal pekerjaan rumah. Keesokan paginya, aku bangun seperti rutinitas biasa sebelum suara azan subuh berkumandang.
Namun, kali ini langkah kakiku tidak berjalan menuju dapur. Aku tidak menyalakan kompor gas, tidak menanak nasi, tidak merebus air hangat untuk mandi anakku, dan sama sekali tidak menyentuh sapu. Aku membiarkan piring kotor sisa semalam menumpuk di tempat cucian. Aku hanya duduk tenang di kursi kayu di teras belakang, menikmati secangkir teh tawar yang kubuat sendiri, menatap langit pagi yang perlahan mulai terang. Sekitar pukul 6 lewat, ku dengar suara langkah kaki yang sangat terburu-buru dari arah kamar utama. Anakku keluar dengan kemeja kerja kusut yang belum disetrika sama sekali. Wajahnya terlihat bingung, panik, sekaligus kesal. "Bu, kok belum masak air hangat? Sarapanku mana? Kemejaku juga kenapa belum disetrika, Bu?" Tanyanya dari ambang pintu dapur, menatapku yang sedang duduk bersantai seolah tak terjadi apa-apa. Aku menoleh perlahan, menatap wajah lelahnya tanpa sedikit pun ekspresi belas kasihan. "Istri lelakimu yang seharusnya menyiapkan itu semua. Nak, ibu ini kan cuma benalu yang menumpang di sini. Ibu takut dituduh mencuri atau berbuat salah lagi kalau ikut campur mengatur urusan rumah tangga kalian." Jawabku dengan nada datar yang sangat dingin dan menusuk. Anakku terdiam seketika seperti patung. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada satu kata pun yang mampu keluar. Ia tampak kebingungan dengan sikapku yang tiba-tiba berubah drastis menjadi sangat masa bodoh. Tak lama kemudian, menantuku keluar kamar sambil menguap lebar. Rambutnya berantakan seperti orang bangun tidur pada umumnya. "Mas, kok belum berangkat? Sarapannya mana? Perutku sudah melilit lapar nih." Keluh menantuku tanpa rasa bersalah sedikit pun menatap suaminya. Anakku menatap istrinya dengan raut wajah menahan amarah yang mulai memuncak. "Kamu yang harusnya masak. Ranti, kamu kan istriku. Ibu tidak mau masak dan mengurus rumah hari ini." "Loh, kok aku yang disuruh? Biasanya kan ibumu yang kerjakan semuanya di rumah ini," sahut menantuku dengan nada tinggi, melotot tajam ke arahku seolah menantang. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan 1000 makna kekecewaan. Aku bangkit dari kursi kayuku dan berjalan santai melewati mereka berdua yang masih bersitegang. "Ibu mau istirahat di dalam kamar. Kalian berdua sudah dewasa, selesaikan saja urusan perut kalian sendiri." Ucapku pelan sebelum masuk dan mengunci pintu kamarku rapat-rapat. Pagi itu, anakku terpaksa berangkat kerja dengan perut kosong berbunyi dan pakaian kusut masai. Sementara menantuku terus mengomel di dapur karena tidak tahu harus berbuat apa dengan tumpukan panci dan piring kotor. Rencanaku baru saja dimulai, dan aku akan membiarkan mereka merasakan sendiri kepahitan akibat dari kesombongan yang mereka tabur sendiri. Seharian penuh aku mengunci diri dan bertahan di dalam kamar tanpa melakukan pekerjaan rumah sedikit pun. Sesekali telingaku menangkap suara bantingan piring yang cukup keras dari arah dapur. Disusul omelan kasar menantuku yang kesal karena terpaksa harus mencuci piring dan gelas bekas makannya sendiri. Udara di dalam rumah ini mendadak terasa pengap, kotor, dan tidak bernyawa lagi. Tapi aku sudah bertekad bulat untuk menutup mata dan telingaku rapat-rapat dari semua kekacauan itu. Keesokan harinya, tak lama setelah anakku berangkat kerja dengan wajah ditekuk karena lagi-lagi tidak ada sarapan di meja makan, aku mulai bergerak menjalankan rencanaku. Kulihat dari celah pintu, menantuku sedang asyik rebahan menonton acara gosip di televisi ruang tengah. Volume suaranya diputar sangat keras hingga memekakan telinga. Ia tampak sibuk mengunyah camilan tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya yang berantakan. Itulah saat yang paling tepat bagiku untuk pergi tanpa harus berdebat lagi. Aku bergegas mengeluarkan sebuah tas kain kusam dari kolong tempat tidurku. Tas itu adalah satu-satunya barang peninggalan almarhum suamiku yang selalu kusimpan dengan rapi. Dengan gerakan sangat hati-hati dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, aku memasukkan beberapa helai pakaian sehari-hariku, sebuah sajadah usang, dan sedikit sisa uang tabunganku yang kuselipkan rapat di dalam lipatan kain sarung. Aku sama sekali tidak menyentuh atau membawa satupun barang berharga yang pernah dibelikan oleh anakku. Aku hanya membawa apa yang benar-benar menjadi hak mutlakku sendiri. Aku berdiri mematung sejenak, menatap sekeliling kamar kecil yang telah menemaniku selama beberapa tahun terakhir ini untuk yang terakhir kalinya. Ada rasa sesak yang kembali menggerogoti ulu hatiku, mengingat semua pengorbanan dan kasih sayangku selama ini yang seolah tak ada harganya sama sekali di mata mereka.
Namun, aku segera menggelengkan kepala untuk menepis perasaan cengeng itu. Melangkah pergi adalah satu-satunya jalan keluar terbaik untuk menjaga kewarasanku dan memberi mereka sebuah tamparan pelajaran yang paling berharga. Aku menyelinap keluar melalui pintu dapur bagian belakang secara perlahan-lahan. Derit engsel pintu terdengar pelan. Namun untungnya tenggelam oleh suara bising televisi dari ruang tengah. Dengan langkah pasti dan pandangan lurus ke depan, aku meninggalkan rumah yang dulu sempat kuanggap sebagai surga tempat berteduh di masa tuaku. Aku berjalan menyusuri gang demi gang yang padat, menjauh sejauh mungkin dari kehidupan anakku dan bayang-bayang menantuku yang durhaka. Menjelang matahari tepat di atas kepala, langkah kakiku yang mulai kelelahan membawaku ke sebuah perkampungan sederhana yang cukup padat namun udaranya terasa sangat damai. Setelah bertanya ke beberapa penduduk, aku menemukan sebuah kamar kos kecil yang disewakan dengan harga yang sangat terjangkau. Bangunannya memang sudah tua dan sangat sederhana, berdinding anyaman bambu setengah semen, tapi lingkungannya terlihat bersih dan jauh dari kebisingan kota. Pemilik kos, seorang ibu parubaya yang sangat ramah, langsung mengangguk setuju saat aku menyewa kamar itu menggunakan sisa uangku untuk 1 bulan pertama. Di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter itulah aku memulai lembaran hidup baruku. Bebas dari caci maki yang menyakitkan, bebas dari tatapan sinis yang merendahkan, dan bebas dari beban batin yang setiap hari menyiksa jiwaku. Untuk bertahan hidup dan mencari sesuap nasi, aku memberanikan diri menawarkan jasa permak pakaian dan jahitan sederhana kepada ibu-ibu warga sekitar. Berbekal jarum tangan, benang, dan kesabaranku yang tak terbatas, sedikit demi sedikit aku mulai mendapatkan pelanggan yang menyukai hasil jahitanku yang rapi. Sementara itu, di rumah yang kutinggalkan, menantuku ternyata baru menyadari hilangnya diriku saat hari sudah menjelang sore. Bukannya merasa khawatir, mencari, atau melaporkan kehilanganku pada anakku, ia justru bersorak kegirangan melihat lemari pakaianku sudah dibiarkan kosong melompong. Kudengar kabar dari salah seorang tetangga lama yang sempat diam-diam meneleponku. Menantuku bahkan sempat bernyanyi-nyanyi kecil di teras rumah. Dengan sombongnya ia berkata pada tetangga yang lewat bahwa akhirnya benalu parasit di rumahnya sudah menyingkir sendiri. Ia merasa menang telak, merasa akhirnya menjadi nyonya rumah seutuhnya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa kepergianku malam itu justru adalah awal mula dari badai petaka besar yang akan menghancurkan kesombongannya berkeping-keping. Hari berganti minggu, kehidupanku di kamar kos sederhana ini terasa begitu damai. Tak ada lagi suara makian yang menyayat hati. Tak ada lagi bentakan yang membuat dadaku sesak. Aku menghabiskan hari dengan menjahit pakaian pelanggan yang semakin hari semakin banyak. Uang hasil jahitanku cukup untuk makan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit. Namun, ketenangan hidupku ini berbanding terbalik dengan badai yang perlahan mulai menghancurkan rumah tangga anakku. Kabar kehancuran itu kudengar langsung dari Bu Darmi, tetangga sebelah rumah anakku yang dulu sering mengobrol denganku. Sore itu, ia datang ke kosanku membawa kain untuk dijahitkan, sekaligus membawa cerita kelam dari rumah yang kutinggalkan. Ya ampun, Bu Ajeng, rumah anakmu sekarang sudah persis seperti kapal pecah yang ditinggal lari awaknya, ucap Bu Darmi membuka cerita sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengukur kain di tanganku. Biarkan saja, Bu Darmi. Mereka sudah dewasa, pasti bisa mengurus rumah sendiri. Mengurus apanya? Istrinya itu benar-benar pemalas tingkat dewa. Halaman depan penuh daun kering berserakan. Bau tak sedap tercium sampai ke pekaranganku karena sampah menumpuk berhari-hari tak dibuang. Lanjut Bu Darmi menggebu-gebu. Dari cerita Bu Darmi, aku mengetahui bahwa kebebasan yang dibanggakan menantuku justru menjadi awal mula petaka. Selama aku di sana, tak ada yang tahu bahwa gaji anakku sebenarnya sangat pas-pasan. Uang itu selalu terasa cukup karena aku pandai berhemat. Aku sering berbelanja di pasar tradisional yang murah, memasak sendiri 3 kali sehari, bahkan tak jarang aku nombok memakai uang tabunganku sendiri agar lauk di meja makan tetap bergizi untuk mereka. Kini, tanpa kehadiranku, semuanya berubah total. Menantuku yang tak bisa memegang sapu dan wajan itu memilih jalan pintas. Setiap kali jam makan tiba, ia selalu memesan makanan siap saji melalui aplikasi daring. Makanan mewah, minuman manis yang harganya mahal,
Semua ia beli tanpa memikirkan isi dompet suaminya. Tentu saja, gaya hidup instan itu langsung menyedot habis gaji anakku hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kemarin sore aku dengar anakmu bertengkar hebat dengan istrinya. Anakmu bingung gajinya sudah ludes, padahal tagihan listrik dan air bulan ini belum dibayar. Bisik Bu Darmi dengan raut wajah prihatin menatapku. Mas, uang gajiku yang kuberikan minggu lalu kemana semua? Ini tagihan listrik menumpuk, kalau tidak dibayar besok kita bisa gelap-gelapan. Kudengar cerita Bu Darmi menirukan bentakan anakku saat mereka bertengkar. Ya habis untuk beli makan dong. Mas, kamu kan tahu aku tidak bisa masak. Masa kita mau kelaparan? Uang gajimu saja yang terlalu kecil. Jawab menantuku tak mau kalah dan melempar kesalahan. Mendengar cerita itu, dadaku terasa berdesir. Namun tak ada air mata yang jatuh. Anakku mulai merasakan sendiri kejanggalan di rumahnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini bukan gaji kecilnya yang menghidupi mereka dengan layak, melainkan tangan keriput ibunya yang selalu ia abaikan. Hutang-hutang mulai berdatangan dari warung kelontong hingga pinjaman daring yang diam-diam dilakukan menantuku. Penderitaan demi penderitaan mulai mencekik leher anak kandungku sendiri, buah dari kesombongan yang ia pelihara. Penderitaan yang menimpa anakku tak berhenti pada masalah keuangan saja. Tertekan oleh tumpukan hutang, tagihan yang belum dibayar, serta perut yang sering kosong karena tak ada masakan di rumah, fisik anakku akhirnya menyerah kalah. Tubuhnya yang kurus dan kelelahan itu ambruk. Ia jatuh sakit dengan demam yang sangat tinggi dan harus berbaring tak berdaya di atas kasur yang kainnya entah sudah berapa minggu tidak pernah diganti oleh istrinya. Kisah pilu ini kucatat dalam ingatanku persis seperti apa yang diceritakan Bu Darmi saat ia membesuk anakku di rumahnya. Hari itu, Bu Darmi yang tak tega mendengar rintihan anakku dari balik tembok rumah, memberanikan diri datang membawa semangkuk bubur kacang hijau hangat. Saat Bu Darmi masuk, pemandangan di dalam kamar itu sungguh sangat menyayat hati. Anakku menggigil kedinginan, bibirnya pucat kering meminta setetes air minum. Namun, alih-alih merawat suaminya yang sedang meregang sakit, menantuku justru berdiri di depan cermin sambil mengomel dengan suara lantang yang memekakan telinga. Kamu ini bisanya cuma menyusahkan saja. Mas, sakit kok di saat tanggal tua. Boro-boro buat beli obat. Uang buat aku pergi ke salon saja kamu tidak mau kasih. Rambutku sudah kusut begini gara-gara pusing memikirkan uang belanjamu yang sedikit. Bentak menantuku. Anakku hanya bisa memejamkan mata, menahan sakit di kepala dan perih di hatinya. Saat itulah Bu Darmi melangkah masuk dan menyodorkan mangkuk buburnya. Anakku memakannya dengan lahap seolah tak pernah melihat makanan berhari-hari. Setelah menantuku pergi keluar rumah dengan wajah ditekuk, Bu Darmi akhirnya tak bisa lagi menahan beban rahasia yang mengganjal di hatinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap anakku dengan tatapan iba sekaligus marah yang tak bisa disembunyikan lagi. Nak Bima, maafkan ibu ikut campur urusan keluargamu. Tapi ibu harus mengatakan kebenaran ini. Istrimu itu sudah sangat keterlaluan. Ucap Bu Darmi pelan namun terdengar sangat tegas. Anakku menatap Bu Darmi dengan pandangan sayu bercampur bingung. Ada apa, Bu Darmi? Ranti memang sedang pusing karena kami banyak hutang belakangan ini. Bukan soal hutang. Ini soal ibumu, Bu Ajeng. Apa kamu tahu alasan sebenarnya ibumu pergi dari rumah ini? Tanya Bu Darmi. Suaranya sedikit bergetar menahan emosi. Ibumu tidak pernah mencuri uang istrimu. Pagi itu, ibumu meminjam uang 20.000 di atas meja untuk membayar sayuran Bang Ali. Ibumu berniat memasak sayur sop kesukaanmu. Tapi istrimu bangun dan langsung memaki ibumu habis-habisan di depan pagar. Mata anakku terbelalak lebar. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut tetangganya. Istrimu menghina ibumu sebagai benalu. Dia meneriaki ibumu pencuri di depan banyak tetangga hanya karena uang 20.000 perak. Ibumu menangis hancur. Nak Bima. Dan yang paling membuat hatinya mati, kamu pulang malah ikut membentaknya tanpa mau mendengar penjelasannya. Lanjut Bu Darmi mengakhiri kesaksiannya. Petir seolah menyambar tepat di atas kepala anakku siang itu. Kebenaran yang selama ini tertutup rapat oleh kebohongan istrinya, kini terbongkar telak. Anakku terdiam membisu,
Dadanya naik turun menahan tangis penyesalan yang luar biasa. Ia baru sadar, demi seorang istri yang pemalas dan durhaka, ia telah membuang ibunya sendiri ke jalanan. Belakangan aku baru mengetahui bagaimana hancurnya kesombongan menantuku di hari itu. Semua cerita ini mengalir langsung dari bibir anakku sendiri, diiringi isak tangis penyesalan yang amat dalam saat ia akhirnya berhasil menemukanku. Setelah Bu Darmi pulang meninggalkan mangkuk bubur yang telah kosong, sisa tenaga anakku yang sedang dilanda demam tinggi mendadak bangkit. Kebenaran yang diungkapkan oleh tetangganya itu ibarat siraman air es yang menyadarkan anakku dari tidur panjangnya yang buta. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa ia telah tega mengusir ibunya sendiri dari rumah demi menelan bulat-bulat kebohongan istrinya. Sore itu, ketika menantuku pulang dengan wajah bersungut-sungut setelah lelah berkeliling mencari pinjaman uang tanpa hasil, anakku tidak lagi menyambutnya dengan diam. Anakku duduk di tepi ranjang dengan rahang mengeras, menatap tajam ke arah pintu saat istrinya melangkah masuk ke dalam kamar. "Duduk kamu di situ, Ranti," bentak anakku dengan suara menggelegar, membuat istrinya terlonjak kaget hingga nyaris menjatuhkan tas di tangannya. "Kamu ini kenapa sih, Mas? Badan sakit bukannya istirahat malah teriak-teriak tidak jelas. Bikin orang pusing saja," balas menantuku dengan nada tinggi, mencoba mendominasi perdebatan seperti yang biasa ia lakukan untuk menutupi kesalahannya sendiri. Namun kali ini, siasat liciknya tidak lagi mempan. Tatapan mata anakku memancarkan amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Kamu masih berani meninggikan suara setelah semua kebusukanmu terbongkar hari ini?" Bu Darmi sudah menceritakan semuanya kepadaku. Semuanya, tanpa terkecuali satu kata pun. Wajah menantuku seketika berubah tegang, namun ia masih berusaha keras mengelak. "Cerita apa?" Tetangga kurang kerjaan yang suka ikut campur urusan orang itu pasti mengarang cerita yang tidak-tidak. "Kamu jangan mudah dihasut orang luar, Mas." "Dihasut?" teriak anakku sambil melempar tumpukan tagihan yang belum terbayar ke arah istrinya. Kertas-kertas itu berserakan mengotori lantai kamar. Bu Darmi menceritakan kejadian pagi itu. Tentang uang 20.000 perak yang kau ributkan. Tentang makian kasarmu yang menyebut ibuku pencuri dan benalu di depan tukang sayur. Ibuku mengambil uang itu untuk membelikan lauk kesukaanku. Tapi kamu malah mempermalukannya di depan orang banyak tanpa punya hati nurani. Mendengar hal itu, wajah menantuku langsung pucat pasi seperti mayat. Bibirnya bergetar hebat. Tak mampu lagi merangkai kata dusta untuk membela diri. Kedoknya telah terbongkar dengan sangat telak dan memalukan. "Selama ini aku buta," lanjut anakku dengan napas memburu, bangkit mendekati istrinya yang perlahan mundur ketakutan. "Aku selalu berpikir uang gajiku tidak cukup karena harga kebutuhan hidup yang mahal. Ternyata aku salah besar. Gajiku selalu habis tidak tersisa karena kemalasanmu. Kamu tidak pernah mau menyentuh dapur. Tidak pernah mau membersihkan rumah yang sudah berbau seperti tempat sampah ini. Bahkan saat aku terbaring sakit parah pun kamu tidak sudi merawatku sedikit pun. Kamu jadikan ibuku pembantu tanpa bayaran. Lalu kamu fitnah dia tanpa ampun demi menutupi rasa malasmu. Mas, tolong dengarkan aku dulu. Mas, itu karena aku sangat lelah." Bantah menantuku dengan suara yang sudah kehilangan taringnya. "Tutup mulutmu. Aku tidak mau dengar alasan busuk apapun lagi." Potong anakku dengan nada suara yang membungkam segalanya. "Kalau kamu memang tidak bisa dan tidak mau menjadi istri yang benar, buat apa pernikahan ini aku pertahankan lagi? Hari ini juga aku ceraikan kamu, Ranti." Mendengar kata cerai meluncur dari mulut suaminya, runtuhlah seketika seluruh dinding kesombongan menantuku. Matanya terbelalak dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ia sadar betul, tanpa suaminya, ia tidak akan memiliki tempat tinggal dan tidak punya uang sepeser pun untuk melanjutkan hidupnya yang manja itu. "Jangan, Mas. Aku mohon, jangan ceraikan aku." Tangisnya histeris sambil merendahkan diri memegangi lengan anakku. "Aku tidak akan menceraikanmu dengan satu syarat." Desis anakku menahan amarah yang meletup-letup. "Kamu harus ikut aku mencari ibuku sekarang juga. Kita cari ke semua tempat sampai ketemu. Dan kamu harus bersujud memohon ampun di kakinya. Jika kamu menolak, kemasi barangmu sekarang juga dan keluar dari rumah ini selama-lamanya."
Di bawah ancaman perceraian dan kehancuran masa depannya, menantuku yang dulu selalu berjalan angkuh dengan kepala tegak, kini terpaksa menelan pil pahit karmanya. Sore itu juga, dengan sisa tenaga yang ada, mereka berdua keluar dari rumah yang berantakan itu, berjalan menyusuri jalanan kota mencari sosok ibu tua yang dulu sangat mereka sia-siakan. Langit sore mulai memancarkan semburat jingga keemasan ketika ketenangan di kamar kosku perlahan terusik. Aku sedang duduk tenang di atas tikar plastik, baru saja menyelesaikan jahitan pesanan sebuah gaun sederhana milik tetangga, saat sayup-sayup kudengar suara langkah kaki yang ragu mendekati pintuku. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan pelan yang disusul dengan suara parau memanggil namaku. Ibu! Ibu ada di dalam? Ini Bima, Bu. Jarum di tanganku terhenti seketika. Jantungku berdegup sangat kencang. Namun aku berusaha mengatur napas agar tetap tenang. Perlahan aku bangkit dari tikar, melangkah menuju pintu dan membukanya tanpa ragu. Di hadapanku, berdiri sosok pria yang sangat kukenal, darah dagingku sendiri. Namun kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Tubuhnya terlihat kurus, matanya cekung menyiratkan rasa sakit, dan pakaiannya tampak sangat kusut. Di belakangnya, berdiri sosok menantuku yang tertunduk dalam-dalam. Wajahnya yang biasa dipoles tata rias tebal kini tampak kusam penuh keringat. Ia tak berani sedikit pun mengangkat wajah untuk menatap mataku. Begitu daun pintu terbuka seutuhnya, anakku langsung melemparkan tubuhnya ke lantai teras yang dingin. Ia bersimpuh tepat di depan kakiku, memeluk kedua pergelangan kakiku dengan sangat erat. Tangisnya pecah menggelegar seketika, meruntuhkan segala gengsi dan keegoisan yang selama ini menutupi akal sehatnya. Suara isak tangisnya yang memilukan menggema di sepanjang lorong kosan. Namun aku hanya diam membiarkannya melepaskan seluruh penyesalannya. Ampuni Bima, Bu. Ampuni anak durhaka ini. Raung anakku dengan air mata yang deras membanjiri punggung kakiku. Bima ini buta, Bu. Bima sangat bodoh karena sudah membentak ibu malam itu dan lebih memilih membela Ranti. Bima sekarang sudah tahu semua kebenarannya. Bu. Bu Darmi menceritakan semuanya. Bima mohon ampun, Bu. Bima sangat menyesal. Mendengar tangisan anakku, dinding pertahanan di hatiku bergetar hebat. Naluri alamiku sebagai seorang ibu seketika meronta. Ingin rasanya segera membungkuk dan memeluk erat tubuh anak yang kubesarkan dengan penuh tetesan keringat itu. Namun, kuingat kembali rasa sakit yang merobek dadaku saat aku diusir secara halus dari rumah itu. Aku menahan diri sekuat tenaga, membiarkan posisi tanganku tetap berada di samping badan. Aku harus memberinya pelajaran yang paling berharga seumur hidupnya. Ibu sudah memaafkanmu, Nak. Jauh sebelum langkah kakimu tiba di depan pintu kamar ini, pintu maaf ibu sudah terbuka lebar untukmu. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan tanpa riak kebencian. Mendengar perkataanku, menantuku perlahan ikut menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia merangkak mendekat, lalu bersujud di samping suaminya. Kesombongan dan keangkuhan yang dulu menjadi mahkotanya kini telah hancur berserakan menjadi debu di bawah kakiku. Ibu, aku minta maaf. Isak menantuku memelas. Suaranya bergetar hebat dipenuhi rasa takut yang nyata. Aku mengaku salah besar, Bu. Aku sudah sangat kurang ajar memaki ibu di depan orang banyak hanya karena uang 20.000 itu. Tolong maafkan kesalahanku, Bu. Tolong bujuk Mas Bima agar tidak menceraikan aku hari ini. Aku sungguh berjanji akan berubah. Aku akan belajar masak. Aku akan menyapu rumah dan melayanimu. Ayo kita pulang bersama-sama ke rumah sekarang, Bu. Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Kamar kos berukuran 3x3 meter yang kutempati ini memang sangat sempit. Namun udaranya terasa jauh lebih melegakan dibandingkan rumah mewah mereka yang dipenuhi oleh aura kebohongan dan kemalasan. Ibu memaafkan semua perkataan kasarmu hari itu, Ranti. Jawabku sambil menatap lurus ke arah kepalanya yang masih menunduk. Tapi ibu tidak akan pernah mau pulang bersama kalian berdua. Anakku mendongak dengan raut wajah sangat terkejut. Kenapa, Bu? Rumah besar itu milik kita berdua. Ibu tidak pantas tinggal di tempat sempit dan panas seperti ini. Bima berjanji akan merawat ibu sendiri. Bima tidak akan pernah membiarkan Ranti menyakiti ibu lagi. Ayo kita pulang,
Bu. Aku menggelengkan kepala dengan pelan dan menyunggingkan senyum yang amat tegas. Tidak, Nak Bima. Kalian berdua sudah berumah tangga. Kalian sudah dewasa. Ini adalah saat yang paling tepat bagi kalian untuk belajar hidup mandiri dan berdiri di atas kaki kalian sendiri. Kalau ibu kembali ke rumah itu sekarang, istrimu tidak akan pernah sungguh-sungguh belajar bagaimana menjadi seorang pengurus rumah tangga yang sejati. Dia hanya akan berpura-pura baik sesaat, lalu kembali bermalas-malasan dan bergantung penuh pada tenaga tua ibu seperti dulu. Tapi Bu, keadaan rumah sangat kacau dan berantakan tanpa ibu. Bujuk anakku dengan nada putus asa. Itu adalah murni masalah rumah tangga kalian berdua, bukan urusan ibu lagi. Potongku dengan cepat dan tajam. Keputusan ibu sudah sangat bulat dan tidak akan bisa diganggu-gugat. Jadikan kejadian ini sebagai sebuah tamparan dan pelajaran hidup terbesar untuk kalian. Untukmu, Ranti, rasakan sendiri betapa keras dan lelahnya mengurus sebuah rumah tangga yang bersih tanpa adanya campur tangan mertua yang kau sebut sebagai benalu itu. Dan untukmu, Bima, belajarlah memimpin istrimu dengan benar agar ia tahu batas-batas kesopanan pada orang tua. Keduanya terus menangis meraung dan memohon. Namun hatiku telah terbentuk sekeras batu karang. Kata maaf memang telah kuberikan dengan sangat ikhlas, namun kepercayaan, tenaga, dan pengorbananku tak akan pernah lagi kubuang secara sia-sia di rumah itu. Biarlah karma yang kini mengambil alih peran, mengajari menantuku tentang arti sebuah kerja keras dan rasa bersyukur melalui penderitaan yang harus ia jalani setiap hari. Aku menutup percakapan sore itu dengan melangkah mundur, menutup pintuku perlahan, dan menyisakan mereka berdua di luar sana dalam ratapan penyesalan yang tak akan pernah bisa mengubah keputusanku.